Key Performance Indicator. Nah, dia bahas tuh tentang gimana rumus penentuan key indikator itu dengan beberapa variabel di dalamnya. Anda jelaskan gitu. Kemudian Anda jelaskan juga misalkan kalau yang statistik ya, kalau yang statistik itu dengan beberapa variabel. Contohnya apa ya? Misalkan pengaruh kompensasi terhadap kinerja ya, kompensasi kinerja terhadap motivasi kerja gitu. Nah, itu harus ada ketika Anda membuat judul tersebut juga harus ada referensinya yang menyatakan sebelumnya. Ada jurnal nggak sih yang menyatakan bahwa 3 variabel itu dibentuk ya. Jadi Anda pun juga dalam membuat judul skripsi pun juga tidak sembarangan gitu loh. Tapi Anda harus cari referensi sebelumnya. Ada nggak yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kompensasi terhadap kinerja atau kinerja terhadap motivasi kerja gitu ya. Jadi seperti itu cara membuat tugas akhir atau skripsi ya. Nah, pembedanya hanya itu untuk yang non statistik. Jadi non statistik itu lebih kepada penjelasan data-datanya gitulah. Penjelasan data-datanya tadi contohnya misalkan apa tadi yang saya sampaikan, analisis laporan kinerja keuangan. Nah, apa saja sih yang ada di variabel laporan kinerja keuangan tersebut? Nah, itu yang Anda hitung gitu, ya. Karena background saya itu pemasaran, misalkan ya, pemasaran contohnya yang statistik yang yang kuantitatif non statistik, misalkan saya membahas berkenaan cara menghitung customer index satisfaction. Nah di situ di customer index satisfaction itu ada ini ya, customer index satisfaction itu ada semacam variabel-variabel yang menentukannya. Misalkan ada 3 variabel. Nah, disitulah saya menjelaskan yang non statistiknya. Tapi saya tidak menggunakan aplikasi atau software ya, seperti SPSS dan lain-lainnya atau Amos ya, misalkan Risler ya. Kalau S1 ya skalanya SPSS saja gitu ya skalanya. Tapi penggunaan aplikasi tadi sesuai dengan judul penelitian kamu ya. Jadi jangan semuanya judulnya apa, pengolahan datanya pakai Amos ya, misalkan ya judulnya pengaruh, pakai aplikasinya Amos yang nggak match gitu. Jadi harus disesuaikan. Ke SPSS ini digunakan ketika apa ya gitu ya, ketika misalkan melihat pengaruh atau hubungan misalkan ya. Nah, Amos itu menentukan apa ya kita ketika menentukan decision making gitu ya. Jadi sesuai dengan judulnya gitu. Jadi sakitnya apa, penyakitnya apa, obatnya juga berbeda gitu. Jadi jangan disamakan semuanya gitu ya. Nah, itu yang ingin saya jelaskan ya, untuk kita minimal 3 variabel ya. Oke. Untuk outline-nya ya, saya jelaskan dikit. Nanti akan saya share untuk outline-nya ya. Nah, kemudian ingin saya jelaskan lagi ya, ini udah saya jelaskan persyaratannya ya, saya ingin clear-kan. Persyaratannya itu IPK minimal 2 ya, kemudian tidak ada nilai D dan E. Jadi jangan tanya lagi, Bu, nilai saya ada D, Bu. Bisa nggak saya skripsi, Bu ya? Saya udah sampaikan bahwa kalau misalkan dalam mata kuliahnya itu ada D dan E, ya berarti Anda nggak bisa mengikuti skripsi, pendaftaran skripsi ya. Nah, ada lagi nih yang tanya, ya, Bu, Serkom itu atau sertifikat TOEFL itu penting nggak sih, Bu? Penting, ya. Ini udah disampaikan oleh Warek 1, di mana Serkom, ya, jadi mahasiswa itu minimal harus punya sertifikat kompetensi 1 dan juga sertifikat TOEFL itu 1, ya. Jadi sertifikat kompetensi itu apa saja itu dipersilakan kepada Anda. Nah, kemarin kita sudah menggunakan Serkom. Ya, ada 200 orang yang tidak lulus, 200-an orang yang nggak lulus, maka silakan ikutin lagi untuk Serkomnya. Karena ini adalah syarat untuk ya pengambilan ijazah. Ya, jadi kalau Anda tidak punya Serkom, berarti ijazah Anda tidak bisa diambil. Ya. Kemudian sertifikat TOEFL, ya, sertifikat TOEFL ini wajib. Ya, dengan minimal nilai itu adalah 400 minimal TOEFL. TOEFL-nya yang bagaimana, Bu nih? Banyak juga sounding ke saya ya.
Saya belum bisa berbicara kalau belum ada surat edarannya dan ada informasinya ke saya. Itu sebabnya saya pending dulu, ya. Nah, untuk sertifikat TOEFL ini minimal 400 disyaratkan ya mengikuti pada lembaga yang berlisensi atau yang memiliki kode ITS di atasnya. Ya contohnya apa, Bu? Contohnya Anda mengikuti di LBI LIA. Kemudian atau Anda mengikuti di English First ya, atau di yang udah punya berlisensi ya. Jadi kalau yang gratis-gratis itu apa? Saya anggap itu sebagai pelatihan ya. Nah, insya Allah bulan Maret nanti kita akan bekerja sama dengan Really English ya. Nah, silakan mengikuti sertifikat TOEFL itu ya. Untuk biayanya itu 180.000 kalau tidak salah. Kita akan mengadakan itu. Tujuannya apa? Ya, persyaratan dalam pengambilan ijazah. Ya, persyaratan dalam pengambilan ijazah. Jadi kalau nggak ada itu berarti Anda nggak bisa ngambil ijazah gitu ya. Saran saya dari sekarang coba dipersiapkan. Bagi yang mampu untuk ke LBI LIA silakan ke LBI LIA ya. Karena kalau untuk hanya di lembaga-lembaga yang tidak berlisensi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan sertifikatnya gitu loh ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya ketika menentukan outline itu harus hati-hati ya. Jadi jangan nanti wah, kayaknya susah nih yang statistik, kayaknya enak nih yang non statistik gitu ya, misalkan. Saya rubah deh. Jadi nggak sembarangan itu merubah outline skripsi ya. Jadi karena harus ada prosedurnya juga. Jadi saran saya ketika Anda ingin membuat skripsi, tetapkan dari sekarang outline apa yang akan Anda ambil. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jangan lagi tukar gitu ya. Jadi harus Anda konsekuen ya dengan apa yang Anda keputusan yang akan Anda ambil itu, ya. Nah, untuk ujian skripsi ini dilakukan secara ujian lisan ya. Sekarang kalau tidak salah offline ya, offline sekarang. Nah, Anda nanti ujiannya ini sekedar saya sounding sedikit aja ya, gambarannya aja. Ya, jadi nanti Anda skripsi itu hanya pembimbing saja dan Anda ada dua penguji dan Anda sendiri saja. Itu aja ya. Yang lainnya tidak ada. Jadi di sini ya saran saya benar-benarlah Anda buat sendiri skripsi tersebut ya. Karena kalau Anda pakai joki apa sih namanya itu ya, orang lain yang buat ya, ketika Anda ditanya Anda tidak bisa menjawabnya ya mohon maaf, mungkin nanti dosen pembimbingnya itu dosen pengujian bisa tidak meluluskan Anda ya. Saran saya seperti itu ya. Jadi itu yang ingin saya tekankan ya. Nah, kemudian dalam penulisan skripsi itu Anda harus perhatikan teknik penulisannya ya. Jadi jangan salah-salah lagi teknik penulisannya. Lihat pedoman yang berlaku ya. Ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh dosen pembimbingnya nanti ya. Ini gambarannya. Yang pertama yang sudah saya sampaikan ketika awal tadi, baca pedomannya ya. Kalau perlu download dan cetak pedomannya ya. Karena kalau salah itu skripsi Anda akan lama. Jadi kalau misalkan Anda ingin cepat skripsi Anda, ya sesuaikan dengan pedoman. Kalau ingin lambat, ya udah jangan sesuaikan dengan pedoman ya. Seperti itu. Nah, ini adalah teknik penulisannya ya. Ini bisa Anda baca nantinya. Ini akan saya share ya. Seperti ini ya. Ini tidak perlu saya jelaskan ya karena nanti juga dosen pembimbingnya akan menjelaskan ya. Nah, tapi ini akan saya berikan kepada Anda untuk sebagai bahan acuan Anda nantinya ya. Nah, penulisannya juga harus Anda perhatikan spasinya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam proses skripsi ini ada penilaian ya. Penilaiannya itu 50% untuk materi ya, pemahaman materi yang Anda buat di skripsi Anda. 25% itu pola ataupun cara Anda berpresentasi, 25% itu adalah bagaimana cara Anda teknik penulisannya. Ya, jadi itu nilainya 50, 25, 25. Ya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau misalkan tidak usahlah penulisannya asal-asalan gitu kan. Wah, itu nilai 25% loh. Ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan ya. Jadi jangan sampai ketika penguji lihat itu berantakan semuanya. Ya, ini yang terjadi PKL ya.
PKL itu banyak yang soni ke saya, dosen PA itu, Bu, kenapa sih Bu dosen mahasiswa manajemen ini dosen PA, anak PA saya Bu membuat penelitian aja, membuat tugas PKL aja berantakan seperti ini. Nah, saran saya dari sekarang, tolong perhatikan lagi penulisan karena nilainya 25%. Ya. Nah, kemudian ya, ini juga harus diperhatikan penomorannya ya. Nah, ini syarat-syaratnya, gambarnya juga ya, nanti akan saya berikan ya. Teknik pengutipannya juga ya, ini harus diperhatikan ya. Kemudian di sini ya, teknik pengutipan ya. Nah, ini nanti akan saya berikan ya. Nanti juga ada di pedoman kok. Jadi Anda bisa mengeceknya satu-satu juga ya. Jadi kalau saya jelaskan satu-satu, ini bisa 3 jam gitu ya. Jadi bukan sosialisasi namanya gitu kan. Oke, ini yang bentuk non statistik ya, menggunakan data sekunder ya. Jadi nanti kalau menggunakan data sekunder itu butuh nggak Bu surat surat keterangan riset? Butuh ya. Kalau misalkan Anda mengambil data sekundernya dari perusahaan-perusahaan, satu contoh kasus ya. Misalkan Anda ingin mengkaji solvabilitas, rentabilitas dan laporan keuangan dari PT Bank Mandiri. Mau nggak mau Anda harus minta surat keterangan riset. Ya, surat keterangan riset itu minimal 1 bulan di dalam keterangan surat riset Anda tersebut ya. Nah, kemudian ya, ini contohnya ya, ini bisa Anda lihat nanti ya. Ini akan saya berikan ya untuk latar belakangnya, perumusan masalahnya ya. Kemudian di sini adalah tujuan penelitian. Nah, nanti Anda yang harus Anda persiapkan adalah Anda harus membuat proposal sampai membuat proposal penelitian di mana terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu yang nanti Anda berikan kepada dosen pembimbingnya. Jadi, ya, ini adalah trik ya, tips dan trik buat mahasiswa supaya langsung di ACC, bukan langsung di ACC ya, maksudnya langsung dilihat oleh dosen pembimbing. Ketika Anda datang ke dosen pembimbing, Anda udah